Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberi awak nikmat dan hidayah. Mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat sehat. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan ke awak dengan sehat tersebut bisa awak hadir pada malam ini dalam rangka ketaatan kepada Allah, menunaikan kewajiban awak yakni solat fardu maghrib secara berjamaah. Banyak orang-orang yang Allah mungkin cabut nikmat sehat atas mereka sehingga tidak bisa beraktivitas, talolok taguliang di rumah sakit, di rumah karena sakit, tidak bisa qalu, apalagi tidak bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka yakni ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, lei sehat kita nikmat besar. Alhamdulillah, dengan sehat datang wak komai. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah terbukalah hati kita yakni memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban awak. InsyaAllah solat fardu isya secara berjamaah. Alhamdulillah, pada kesempatan itu awak laksanakan yang namanya majlis ilmu. Mudah-mudahan perjalanan kaki kita dari rumah tadi dengan keikhlasan, ketulusan hati kita datang komai. Setiap langkah kaki kita dinilai ibadah, pahala, kebaikan oleh Allah. Allah angkat derajat awak, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita agar Allah permudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah ringankan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rajin awak datang ke majlis ilmu, rajin kita datang wirid pengajian, belajar. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah penolong bagi awak di akhirat agar Allah permudahkan langkah kaki kita menuju surga. Allah jauhkan awak dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Al-Quran dan sunnah yang Rasul tinggalkan kepada awak menjadi pedoman petunjuk dalam hidup, menjadi penerang hidup kita, menjadi ubek di saat kegelisahan hati dan jiwa kita. Rasulullah kita jadikan tauladan contoh hidup. Mudah-mudahan dengan awak selalu bersyukur kepada Allah, berbanyak bersalat kepada Rasulullah, kebahagiaan dan keselamatan bagi awak dan keluarga dunia dan akhirat dengan pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Istiqomah Soimaki, Imam Masjid, alim ulama, pemuka masyarakat, asatis abuya, atua-tua uwo kami, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun wirid pengajian awak pada malam iko dengan judul yakni golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah adalah Rabb kita, Allah yang kita sembah, yaitu berharap kita kepada Allah dengan penuh harapan, yang mana ama ibu bahagia selamat awak di dunia, bahagia selamat awak di akhirat. Nikmat besar bisa awak menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, diajak awak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kelak nanti. Namun ada sonan golongan yang indah diajak oleh Allah berbicara, indah dilayani oleh Allah untuk bicara. Apa ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup aja awak dalam sosial masyarakat, kalau ndak bodoh awak bacito koci hati awak kan ya rumah, ndak dilayani di wong bacito tasinggung aso kita. Kadang-kadang apa anak-anak awak yang mana kadangnya dalam bakawan atau kami seorang pengajar guru ndak tadangau de awak do de kami itu anak bertanya membau apa kadang anak-anak mahal kacang yo pak ni. Mahal mahal kacang. Apa anak le dikacangin ni dah karena ndak dilayani bicara. Dah kalau awak apa yang kami hormati uang lain, apalagi keluarga awak, laki bini, apa kami lepona apa indak diajak bicara di amak kami ke pak? Lepona apa indak dilayani bicara di amak kami ke? Lepona, aso apa aso? Amak, wah. Lepona ndak diajak, ndak dilayani di apa kami go bicara. Le ado mak wa. Lai, kodok. Kodok apa tu nak bercerita? Antu. Antu jenis buyan kan. Aso apa so mak? Kau ndak diajak orang bercerita, ndak dilayani yang bercerita. Bercerita seorang dia. Orang ndak merespon, ndak melayani. Aso apa so mak? Ibu hati ibu hati awak tersinggung kita kalau orang lain kan ya ro, awak lah bercerita ni ndak angong ndak respon lalani awak tersinggung kita ibu hati awak dah iko manusia ndak kata wayang de kita di akhirat ketika Allah ndak melayani kita bacito ndak diajak oleh Allah bicara. Siapakah orang-orang tersebut? Dalam hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa baca hadis dulu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah as-saykhuz zani wal ailul mazhuwa wal imamul kazzab. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Siapa? Hadis dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Mana yang 3 golongan tu tidak diajak bicara oleh Allah? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mana apa mak? Yang pertama, asyaikhuz zani, yaitu orang yang tua berzina. Siko yang pertama, siapa yang tidak diajak bicara? Orang tua, orang yang sudah tua yang berzina. Latu pun masih berzina. Orang tua yang berzina tidak diajak bicara oleh Allah. Ama apa?
miris awak tengok kini itu yang apa nama tu, berita yang banyak kalu, yang hot, mana seorang guru mo kata dah, seorang guru agama, iaitu apa ama yang kami hormati, tega yang mana mausak siswa siswinya sendiri. Nauzubillah. Latu, kalau tengok kan potongan latu, namun teganya mausak, iaitu yang mana siswi anak murid ini dah indak sadar dek tua. Maka pezina yang tua, yang mana di akhirat azab dari Allah, salah satu indak dibawa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang tiru apa amak kami, jauhilah yang namanya zina, jauhilah zina. Dulu tadangau di awak, hati-hati awak yang punya anak gadis. Dulu apa ama yang kami hormati, dulu cerita tadangau pulau de kita, anak-anak kuliah yang mana kadang membiayai kuliahnya, yang mana kojo yang salah. Untuk biaya kuliahnya kadang iaitu bercewek ju dosen, kadang melakukan perbuatan zina juang agar dapat piti untuk membayu biaya kuliah atau untuk kesenangan ini, membeli kebutuhan ini. Kan tak ada orang begitu dimanfaatkan dari laki-laki yang semacam ini. Pak, maka kita hati-hati. Ala Pak kami, jangan sampai kita berlaku perbuatan zina. Pak, memang kita laki-laki ke kalau yang namanya nafsu memang indahkan ponatur. Kalau biologis awak indahkan ponatur. Kan ya tua. Tua kan ya tua. Abang kami kan ya biologis awak indahkan ponatur. Walaupun date kapalo sampai pusing latu putih je lah sodo, abuk lah putih. Namun di bawah pusing sampai ke bawah jiwa-jiwamu iya itu Nah, kenapa demikian? Karena memang biologis laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Maka kalau apa-apa kami kadang banyak kalau kematian amak, kematian bini, kadang tak tolok di apa-apa kita. Dah, alul lama kematian bini le laba bini bang. Li bini iyo ke rumah. Dah, kenapa demikian? Karena biologis, kebutuhan seksualnya. Dah, maka jangan sampai melakukan zina, lakukanlah dengan yang cara halal. Nampak dia awak apa mau kata, nampak dia awak ancak orang lain, yang mana apa yang ancak orang lain tersebut ada pula ke orang rumah ada pula ke bini kita. Nampak ya bini orang konang bini awak. Jangan sampai nampak bini orang lupa, jangan sampai konang itu Pak. Hanya awak kadang nampak bini orang lupa bini dalam rumah. Nah, maka jauhi yang namanya perbuatan zina. Kalau amak kadang kalau kematian laki kadang amak tolok mengandung sampai mati. Dah bala laki. Dah. Namun kalau apa-apa jangan salan karena beristri berkeluarga bini itu ibadah. Maka jangan amak wangi. Kadang ada lah amak kalau mati dan sujan babini ndak. Jadi itu bosan mak. Kan ya rumah. Kadang ada amak berpuasan itu tua mati dan sujan babini ndak. Sempatlah cuba bini suak. Malam pertama datang dan jadi hantu ni. Itu pula ni kan. Dan datang pula jadi hantu kan. Kalau lah mati urusan orang alah.
Dia mewangi ke apa kami tu nak bini terserah ini. Bini ibadah untuk ini. Daripada ini melakukan zina, jangan sampai. Dah daripada ini berbuat yang tidak mausak nama, mausak itu iman, sampai melakukan yang haram berzina, dosa besar. Maka jangan kita jangan berpuasan itu. Dan ada amat kami puasan turun. Lain. Berpuasan kau. Puasan itu puasan. Kalau bini acu suruh anak di teh, bisa je lah. Kalau mati dan suruh bini acu jan tinggi bisa je lah. Tapi jan kalau mati dan suruh jan acu babi, acu sebab bini suruh. Nah, abang yang kami hormati, daripada melakukan perbuatan dosa, karena biologis laki-laki lebih besar. Maka pesan tua bapak konang jangan, karena zina itu sangat besar, yaitu dosa. Pak, banyak yaitu dosa-dosa zina. Baik itu dosa yang memang dilakukan hubungan suami istri zina, atau zina lain, seperti zina ain, zina mata, seperti zina kolbi, zina hati. Memandang atuk kami ke uwo yang ancak, ke amak kita yang ancak, ke wangga diancak, memandang dengan syahwat, itulah termasuk zina. Kau nang ni tua nampak dia atuk uwo ancak, lihat ada uwo ancak sekolah. Nak ada uwo ancak, yang ancak kau gading kan. Atuk pandang dengan syahwat, lama pandangan. Zina mata. Dah ada zina hati, yaitu memikirkan, yaitu yang tidak. Ada zina ucapan, zina lisan, dengan ucapan berkata-kata yang tidak baik, yang tidak benar, mengundang syahwat. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah, maka hendaknya makin tua kita makin elok perangai awak, makin tua awak makin soleh solehah. Dalam hadis yang tak bosan kami ulang, apa bunyi hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umru wa sa'amaluhu. Sebaik-baik manusia uang yang panjang umur, elok perangai amal ibadah. Sebuah-buah manusia uang yang panjang lama umur, buat pula kojo. Kolat tua tapi masih membuat perbuatan zina. Lah tua namun masih banyak nampak di ni ancak bangga. Ngadi tua, kau ndak tolok dah tua, banyak amal. Pak, banyak ndak bisa mengekang syahwat do, banyak amal, banyak puasa, banyak ibadah. Kalau ndak jua doh, babi inilah. Ndak pelopet mak. Di padu zina ni mak kenapa kan mak? Amak itu kadang amak lebih amak izinkan apa ko cara bercewek daripada jan berbini kadua. Iya dah. Amak, yang mau uang. Nah, daripadanya bercewek bizina izinkan babi. Iya dah. Ikhlasnya. Nah ikhlas sama ya. Alah, amai rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Ayat menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Iko Allah larang awak jangan doketi. Mendoket aja ndak boleh orang. Jalan-jalan yang mendekati zina jauhi. Jalan-jalan yang akan awak lakukan zina tinggalkan. Allah perintahkan awak jangan doketi. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan
terburuk. Dokek aja ndak boleh, apalagi mau lakukan. Maka apa yang kami hormati, maka dibailah yaitu hukuman pagi-pagi bagi pezina. Apa hukuman apa yang kami hormati? Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, az-zaniyatu waz-zaniyah fajlidu kulla wajidah minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah mereka tiap-tiap dari keduanya 100 kali derah. Kuazab hukuman. Siapa pezina laki-laki, pezina perempuan, kata Rasulullah, derah dulu jolenya mak. Apa derah tu? Cambuk 1 kali. Dah. Cambuk 1 kali. Lihat di negara kita berlaku hukum ke apa mak? Lihat ada. Ndak ada kan? Maka banyak orang yang melakukan zina. Kena ndak ada efek jerah, ndak ada rasa takut dah. Dia apa itu? Karena banyak uang pezina bebas dari hukuman. Kan ya Rom? Hanya hukuman malu aja dapat. Sudah tu pulanglah, ndak ada malu. Maka kata Rasulullah, pezina laki-laki, pezina perempuan, cambuk 1 kali. Iko bagi yang belum berkeluarga, artinya bagi yang gadi dan bujang. Bagi yang sudah berkeluarga, lado laki, lado bini, maka masih berzina. Dalam hadis dijelaskan bagaimana hukumannya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yakni yang sudah berkeluarga. Ambil yaitu dari hadis yang panjang yang artinya, ambillah dariku, kata Rasul, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk mereka pezina wanita jalan keluar. Perzinaan antara yang belum menikah dengan yang belum menikah adalah didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan pezina antara yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan dirajam. Aku tambah hukuman. Pezina yang laki-laki, bujang dan perempuan gadi, hukumannya cambuk 1 kali dan asingkan setahun. Asingkan setahun god, ndak boleh bermasyarakat dah. Aku asing di sitor di hutan sebagai. Tu yang lajang. Bagi yang mana sudah keluarga, lado bini ado laki, bagaimana hukumannya? Yaitu dikatakan dalam siko didera 1 kali dan dirajam. Dirajam kau dia apa kau Pak Mak? Dirajam kau dia apa kau Pak? Dilantiong jo batu kau rajam. Dilantiong jo batu segodang gemawak gua balantiong sampai mati. Lihat do berlaku di negara kita. Enggak. Maka suburlah perbuatan kalau bobik cenda tu rajam go Pak Mak sodo wang menengok malantiong uang situ lantiong dilibik cenda sak tua balantiong sak pertama lantiong. Ndak lo batu ketek do, batu orang tumbuk kan, ndak lo batu godang do. Kalau batu godang kan sekali lantiong mati. Kok ndak agar membayar hukuman kenyo dan ke orang yang menyaksikan. Begitulah pedihnya azab pezina dilantiong di batu. Dirajam sampai berkoma sampai mati. Nah, apa rahimani wa rahimakumullah, begitu azab. Bagaimana di akhirat? Di akhirat dijelaskan bagaimana siksa bagi orang pezina. Dalam riwayat yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Rasul dibawa 2 orang malaikat yang mana ketika itu Rasul menengok sebuah tungku. Tungku apa amak yang kami hormati, yang ditengok oleh Rasulullah SAW, tungku neraka ada orang yang menjerit, yang berteriak kesakitan.
Ditengoklah dek malah dek Rasulullah apa si tungkuru mau kata laki-laki dan perempuan tidak berbusana. Laki-laki dan perempuan tidak berbusana. Maka di bawahnya ada api. Di bawahnya ada api. Maka dibakar lainnya dia api tersebut, teriak menjerit kesakitan. Bertanya Rasul, siapakah mereka? Kata malaikat, itulah pezina. Lah, itulah pezina. Maka wahai anak-anak muda kami, oi wang gadi wang bujang kami, dah jauhi zina. Kalau awak yang ingin nikah, sobi kau tua. Dah begitu juga yang gadi-gadi kami. Janamu basuh awak kini digombal dek laki-laki. Disobun dek yang mana dong dah laki-laki go mulutnya buayo iyo baru. Iyo ni mak kan. Mudah merayu menggombal, yang mana perempuan sonang dirayu digombal. Dirayu digombal dibolah, iaitu dengan sebungkui bakso. Pailah makan bakso. Mak pak, kalau ada anak awak dibok dek wang bujang jenamu. Kau datang kau anak yang laki-laki ku mamak lopen aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Demak, dembo anak gadi amak lu, dembo anak gadi apa lu? Oh, tak bisa. Tak bisa, tak boleh, haram. Beko kami bok bakso pulang sebungkui beko. Belah bola. Mu tu kuih je bakso kan. Kami bok bakso pulang sebungkui. Bola jangan. Alah, Zik. Kalau nak berbini silakan. Sobit. Dan nak berkeluarga dan nak berbini untuk menghindarkan namanya zina. Kerana zina itu sangat buruk efeknya. Baik di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud, bagaimana bunyinya? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasul menjawab, engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah telah menciptakanmu. Maka salah satu dosa besar adalah menjadikan Allah sekutu. Atau jadikan Allah Subhanahu wa taala yang mana Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah kita kenal dengan syirik. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kemudian apa lagi? Rasul menjawab, yakni membunuh anakmu karena takut dia akan bersamamu. Termasuk dosa besar membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Iko bahasa Rasulullah. Artinya apa kok? Takui yang mana membebani ekonomi. Dah. Bapak Ibu, kan banyak orang kadang takui banak beko mempasuli ekonomi. Apalagi payah ekonomi kini takui jat. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, lalu kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuklah dosa besar. Maka Pak, awak jangan sampai melakukan perbuatan zina, apalagi yang dekat dengan kita tetangga. Kata Rasulullah SAW tadi, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Terjadi di negara kita gama, ketika laki pemanda, ketika laki pekojo, inyo berzina jua suami tetangga. Suami orang tetangga ini bisa buka pintu dapurnya, masukkan pintu dapur, dah kena aksesnya mudah baginya. Jangan sampai. Apa kami konang? Kan banyak 20 lagi kini yang mana lebih jauh nampak dinya umpui tetangga daripada
Put sendi ni ya Pak. Pak, lebih jauh put tetangga deh. Jangan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, konang kalau kita ingin niat yang mana ada niat melakukan zina, konang awak latu, konang dosa zina tu dosa besar. Alah. Bagaimana tua-tua boleh? Yang mana banyak ibadah. Buya, bagaimana kami yang sudah pernah melakukan begitu perih azab sonan bagi pezina, laki-laki perempuan yang masih gadis dan bujang didera 100 kali, bagi yang sudah berkeluarga yakni didera dan dirajam sampai mati. Tu di dunia bau, di akhirat suak dimasuk dalam yaitu tungku neraka. Kalau yang menopel zina tu bagaimana yang kami sudah terlanjur Buya Ustaz, dalannya adalah tak lain tak bukan bertaubatlah kepada Allah dengan tidak mengulangi jualan. Fahamnya tu apa? Nah, bertobat kepada Allah, sudah tua tinggalkan yang nama zina. Jangan dibuat jualan. Godang dosa, bisa termasuk dosa besar. Maka jago pandangan kita apa mak yang kami hormati. Bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah selalu menjaga pandangan. Kalau Rasul yaitu berjalan memandang Ka'bah, bahasa awak menaku memandang. Alapak tua menaku memandang. Karena kalau awak memandang apa nama orang? Mengada kita memandang, tentu siapa yang lewat akan nampak kan ya Rubah. Siapa yang lalu, siapa yang lewat akan nampak, akan terpandang, akan tertengok. Dah. Maka manaku. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, iko banyak terjadi. Mengapa buang ke iko? Karena iko viral pada saat iko. Terjadi apa mak yang kami hormati itu tadi contoh yang mana seorang guru sampai mausak masuk depan siswinya. Nauzubillah. Maka bagi awak kadang yang kodok bercampur le juang lain. Kan ya ru? Apa tu maksudnya? Bagi awak yang kodok le iaitu dikojo bercampur juang. Bergaul jual laki wang, bergaul ju bini wang. Lebih kodok dalam kojo awak. Kan ya rupa mak? Di ke sekolah, di kantor, di tompek kojo. Kan lebih kodok awak kadang jual laki wang, ju bini kan situ bercampur. Maka apa? Jago pandangan, jago perasaan, jauhi zina. Karena banyak terjadi perselingkuhan tu kadang karena kodok bosuo, kodok bergaul, kodok berkomunikasi. Kan ya paham kami? Banyak juga contoh tu yang mana dalam saat kojo pun masih bisa melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Konang jangan sampai Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita nak mausak iaitu orang lain, konang yang mana awak pun punya anak gadi. Ndak terbayang de uang dua ada pak mak. Tua. Ndak terbayang de guru juga ada kan, de apa juga. Ketika mausak anak uang padahal awak punya anak. Konang bagaimana perasaan ketika anak awak diusak? Ketika mau usak bini uang, awak punya bini. Alah, maka jagolah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi dalam judul yaitu dikatakan ada 3. Namun kesempatan iko dapat kita sampaikan cik bau yang mana orang yang tidak diajak bicara oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa singgung cik yakni adalah orang tua yang berzina. Tu kami muda ke boleh tanya buya orang tua tu tadi punya. Dah sama juga. Yang mana pezina itu haram, baik tua baik muda. Maka ambo sampaikan tadi hukumannya. Baik rahimani wa rahimakumullah. Ikon dapat ambo sampaikan
Mudah-mudahan iko memberikan yakni ilmu bagi awak agar awak terjaga dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar, salah satunya perbuatan zina. Mudah-mudahan dengan awak jauhi ko, mudah-mudahan kelak di akhirat Allah membawa awak bicara, menolong awak, mengizinkan yaitu baik Rasulullah, baik itu Al-Quran, baik orang lain memberikan syafaat kepada awak. Amin ya Rabbal alamin. Ada pertanyaan gatuk Pak? Ada pertanyaan wah? Jolenya Pak? Lah, berpesan kami kembali kepada bapak kami, terus sambut sedih, jagalah pandangan, jagalah nafsu kita, jagalah hati, jangan sampai melakukan perbuatan zina, jangan sampai dia tak dengar dah awak lah tua kau masih bercewek, lah tua masih bercewek. Kemalu ada tua itu memang tak sadarlah lah tua daripada bercewek ajak halalkan. Apalagi awak yang berkeluarga, usah keluarga kita. Awak yang sudah beranak, malu anak awak, malu keluarga. Tuan bersawi tadi mah. Ketika kita nak melakukan itu konang, awak ada bini. Ketika nak melakukan itu konang, awak ada anak. Baik Bu, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari bisikan-bisikan setan supaya kita terhindar dari perbuatan zina tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Dan di lain waktu kita sambung yaitu orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada kesempatan berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang dhaif, penuh kekurangan kehilafan. Amba tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.